Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang ada di surah An-Nazi'at, khususnya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-6 kita baca yauma. Tajwid pada kata atau pada kalimat yauma ini terdapat ada huruf lin. Mana huruf linnya? Sebab huruf wawu disukun oleh fathah, yaitu didahului oleh fathah, maka masuk ke dalam hukum tajwid yaitu huruf lin. Yauma. Selanjutnya tarjufur rajifah. Tarjufur rajifah. Di sini ada yauma tarjufur rajifah. Pada kalimat tarjufur rajifah ada dua hukum tajwid di sini, yaitu alif lam syamsiyah dan huruf ra. Ini adalah alif lam syamsiyah dan huruf ra. Huruf ra-nya dibacanya adalah tafhim, yaitu tebal. Rajifah. Nah, penjelasannya adalah alif lam syamsiyah pada surah An-Nazi'at ayat yang ke-6 ini terjadi atau sebab ada alif lam bertemu dengan huruf ra, yaitu ada alif lam bertemu dengan huruf ra. Ketika dibaca huruf ra, huruf alamnya tidak tampak, yaitu tidak jelas, dan di atas huruf ra ada tasdid. Tarjufur rajifah. Ya, itu huruf lamnya tidak tampak, dibacanya tidak jelas, maka masuk ke dalam huruf ra karena huruf ra-nya di atas ada tasdid. Huruf ra-nya dibaca tafhim. Tafhim itu alias tebal, sebab disukun atau disukunkan oleh fathah dan berharokat fathah juga. Rajifah. Nah, rajifahnya ini tajwid ini masuk ke dalam hukum mad tabi'i. Sebab ada alif di fathah, ada alif didahului oleh fathah, maksudnya panjangnya dua harokat, yaitu satu alif atau dua harokat. Nah, lanjut kita masuk ke dalam hukum selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7. Tatba'uha radifah. Nah, pada kalimat atau pada ayat yang ke-7 di sini terdapat 3 hukum. Ayat yang ke-7 ini ada 3 hukum, yaitu hukum tajwid, antara lain adalah alif lam syamsiyah, huruf ra dibaca tafhim, dan mad tabi'i. Hampir mirip dengan yauma tarjufur rajifah, hampir mirip dengan ayat yang ke-6. Terus masuk ke dalam hukum tajwid selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-8. Qulubu yawma idin wajifah. Qulubu yawma idin wajifah. Nah, kulu di sini ada hukumnya itu mad tabi'i qulubi. Sebab ada huruf wawu di dhammah. Ada huruf wawu didahului oleh huruf atau oleh dhammah, maka masuk ke dalam mad tabi'i. Qulubuy. Nah, qulubuy. Nah, qulubuy yauma idzi wajifah. Nah, ini juga ada contoh tajwid idgham bi gunnah dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-8. Sebab tanwin bertemu dengan huruf ya. Ini kan tanwin nih. Ini tanwin bertemu dengan huruf ya, posisinya adalah tasdid. Qulubuy. Nah, ini masuk ke dalam apa? Yauma idzi. Yauma idzi. Ini masuk, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya, maka idgham bi gunnah. Yauma, yaumanya ini ada huruf lin atau harf lin.
Sebab ada huruf wawu di sini disukun oleh fathah, yaitu didahului oleh fathah yauma, maka huruf lin atau harf lin. Yauma idiu. Nah, di sini ada tasjid. Yauma idiu ada tasjid di atas wawu, maka tajwid pada kalimat ini masuk ke dalam idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah sebab ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Yauma idiu. Nah, ini masuk ke dalam idgham bi gunnah. Wajifah. Nah, ini wajifah. Tajwid pada kalimat ini adalah mad tabi'i sebab ada huruf alif di fathah. Wajifah. Ini panjangnya berapa? Panjangnya antara 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat. Nah, kita lanjut ke hukum selanjutnya, yaitu ayat yang ke-9. Absaruha khashi'ah. Nah, absaruha di sini pada kalimat absaruha di sini ada 2 hukum tajwid, yaitu yaitu masuk ke dalam qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu alias qalqalah kecil ya. Kalau kubro itu qalqalah besar. Absaruha. Dan mad tabi'i. Mad tabi'i ini adalah ada alif sukun didahului dengan huruf atau didahului dengan harokat fathah, maka panjangnya dipanjangkan 2 harokat. Ini masuk ke dalam mad tabi'i. Ruha ini ruha khashi'ah. Kalimat yang kita baca ini hukumnya tajwid, yaitu ada hukum mad tabi'i. Kenapa? Absaruha. Karena apa? Karena ada alif sukun didahului oleh fathah, maka masuk ke dalam hukum tajwid itu mad tabi'i. Khashi'ah. Nah, selanjutnya kita ke ayat yang ke-10. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Nah, yaquluna. Tajwid pada kalimat ini yaitu mad tabi'i. Kenapa bisa disebut atau bisa dihukumkan dengan mad tabi'i? Karena ada waw yang disukun didahului dengan harokat dummah, maka masuk ke dalam hukum mad tabi'i. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Yaquluna. Luna. Ini juga sama, luna. Ainna. Nah, ainna pada kalimat ini ada 2 hukum tajwid, yaitu gunnah dan mad tabi'i. Gunnah dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-10 ini terjadi atau sebab ada huruf nun di tasdid. Ketika dibaca huruf nun harus didengungkan antara 2 atau 3 harokat. Ainna. Nah, itu didengung. Masuk dalam gunnah. Sedangkan mad tabi'inya pada surah An-Nazi'at ayat yang ke-10 ini disebabkan ada alif di fathah. Masuknya ada alif sukun didahului dengan dengan harokat fathah, maka panjangnya 2 harokat. Terus selanjutnya lamarududuna fil hafirah. Nah, lamarududuna ini adalah contoh tajwid mad tabi'i. Dalam surah An-Nazi'at yang ke-10 ini sebab ada huruf wawu di dummah. Lamarududun didahului dengan harokat dummah. Ini mad tabi'i. Ini juga sama mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Fil hafirah. Nah, fil hafirah ini adalah masuk ke dalam tajwid alif lam qamariyah.
Alif lam qamariyah dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-10. Sebab ada alif lam bertemu dengan huruf H. Ini ada alif lamnya sukun bertemu dengan huruf H. Di atas huruf lam ada tanda sukun. Nah, ini ya, ada tanda sukun, maka kita sebutnya dengan alif lam qamariyah. Fil hafirah. Nah, ini juga ada hukumnya, hafirah. Hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada alif di fathah, maksudnya adalah alif sukun didahului dengan harokat fathah, maka masuk ke dalam mad tabi'i. Dan huruf ra di sini fil hafirah, dibacanya adalah fil hafirah. Dibacanya adalah tafhim, yaitu tebal fil hafirah. Demikianlah penjelasan tentang tajwid surah An-Nazi'at ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Semoga kita bisa mempelajari sedikit demi sedikit dan bisa meraih manfaatnya.